jika mingas moro sun kayung yen mring hantiko yen cawoto ngelilanono bakal tak undur promo. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vika Ananda Maulidia. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya dari kelas 4A dengan NIM 23051118892. Nah, tugas video ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas individu konseling lintas budaya terkait deskripsi budaya yang diampu oleh Ibu Hairiah Hadijah SPDI MPD. Tonton sampai akhir ya agar teman-teman semua mendapat informasi baru dari video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya Jawa, khususnya Jawa Timur. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan budaya Jawa. Ya, meskipun memang belum tahu secara detail, tapi budaya Jawa ini memang sangat banyak diketahui karena memiliki populasi terbanyak di Indonesia loh teman-teman. Nah, mari kita simak ada apa aja sih di suku Jawa. Yang pertama, adat istiadat dalam konteks pernikahan teman-teman, yaitu ada yang namanya siraman. Upacara siraman adalah prosesi dari rangkaian pada pernikahan adat Jawa. Siraman memiliki makna pembersihan fisik maupun mental bagi kedua pengantin yang akan menikah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan segala hal negatif yang dianggap mengganggu proses pernikahan dan ijab kabul. Selanjutnya, ada yang namanya midodareni. Malam midodareni di mana calon mempelai pria akan datang menghantarkan serah-serahan kepada calon mempelai wanita. Pada prosesi acara ini, kedua keluarga besar dari calon pasangan mempelai akan berkenalan secara lebih intim dengan pasangannya. Namun, pengantin pria pada proses ini dilarang untuk melihat calon pengantin wanita, dan bagi calon mempelai wanita harus dipingit di dalam kamar hingga hari pernikahan tiba. Selanjutnya ada yang namanya panggih. Upacara panggih manten merupakan lambang dari pertemuan dua keluarga yang baru dipersatukan. Selain itu, upacara panggih pengantin juga mengandung harapan agar rumah tangga yang baru terbentuk ini dapat dilimpahkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya ada yang namanya sungkeman. Dalam bahasa Jawa, sungkeman yaiku pinanganten nyuwun pangestu marang wong tuwa. Artinya, kedua mempelai meminta restu kepada kedua orang tuanya. Ritual ini bertujuan agar ketika mereka sudah menjalani hidup berdua, bisa mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa karena telah mendapatkan restu orang tua. Nah, selain itu ada adat istiadat selain konteks pernikahan ya teman-teman, yaitu ada yang namanya mitoni. Mitoni adalah sebuah tradisi adat Jawa yang dilakukan untuk merayakan kehamilan seorang ibu yang telah memasuki usia kehamilan 7 bulan. Upacara mitoni merupakan bagian dari serangkaian tradisi adat Jawa yang bertujuan untuk melindungi dan memberkati ibu hamil serta janin yang dikandungnya. Selanjutnya ada yang namanya tedak sinten. Tedak sinten adalah budaya warisan leluhur masyarakat Jawa bagi bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan setelah lahir ke alam dunia. Tedak sinten juga dikenal sebagai upacara turun tanah atau turun lantai. Berasal dari dua suku kata, yaitu tedak yang berarti turun dan sinten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Selanjutnya ada yang namanya ruatan. Ruatan merupakan salah satu upacara penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Kata ruatan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti dilepas atau dibebaskan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada yang namanya selamatan. Selamatan atau selamatan dalam bahasa Jawa adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional, acara syukuran dimulai dengan doa bersama dengan duduk bersila di atas tikar melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk. Sekarang kita beralih dari adat istiadat budaya Jawa. Yang kedua ada kebiasaan budaya Jawa, yaitu ada yang namanya unggah-ungguh. Unggah-ungguh ini sama dengan sopan santun, yaitu sebuah tata krama yang sangat dihormati dalam budaya Jawa ini, mencakup cara berbicara, bersikap, menghormati orang lain, dan menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Unggah-ungguh juga mencakup aturan-aturan khusus untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti berbisik atau membungkuk saat melewati mereka. Selanjutnya ada yang namanya rewang. Rewang ini biasanya dilakukan ketika tetangga sekitar sedang punya hajat atau acara besar. Para ibu-ibu fokus pada kegiatan masak dan menyiapkan segala kebutuhan pangan, sedangkan bapak-bapak berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam acara tersebut. Kemudian ada juga para muda-mudi yang bertugas untuk menyajikan makanan kepada tamu undangan. Selanjutnya, menghindari konflik. Sebagian besar orang Jawa lebih suka kedamaian atau menghindari konflik. Bukan berarti semua masyarakat Jawa seperti itu, tetapi secara umum sifat inilah yang dimiliki oleh orang Jawa. Ketika berhadapan dengan suatu masalah atau konflik dengan orang lain, hal yang diinginkan adalah kedamaian atau penyelesaian masalah yang baik. Yang terakhir yaitu pekerja keras. Orang Jawa memang dikenal santai dan lembut. Namun dalam hal pekerjaan, orang Jawa tak mengenal sifat malas. Orang Jawa akan melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan menyingkirkan rasa malas.
Sekarang kita beralih dari kebiasaan budaya Jawa ya teman-teman. Ada juga ciri khas budaya Jawa dalam konteks kesenian, yaitu wayang kulit. Wayang kulit adalah kesenian tradisional yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang terutama dalam masyarakat Jawa. Lebih dari sekedar pertunjukan, wayang kulit dahulu juga merupakan media permenungan menuju roh spiritual para dewa. Selanjutnya ada yang namanya gamelan nih teman-teman. Gamelan adalah orkes musik tradisional Indonesia khususnya dari Jawa yang terdiri dari berbagai alat musik perkusi seperti gong, saron, gender, dan kendang. Istilah gamelan berasal dari kata Jawa yaitu gamel yang berarti memukul atau menabuh. Gamelan digunakan dalam berbagai acara seperti upacara adat, perayaan keagamaan, dan pertunjukan seni. Selanjutnya tari. Tari pada budaya Jawa, khususnya Jawa Timur, merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam, dengan berbagai jenis tarian tradisional yang memiliki ciri khas dan makna tersendiri. Beberapa tarian Jawa Timur yang terkenal antara lain adalah tari reog Ponorogo, tari remo, tari jajar gandrung, dan tari tiban. Dalam konteks kesenian yang terakhir ada batik. Batik Jawa, khususnya batik Jawa Timur, memiliki ciri khas berupa motif yang cenderung bebas dan beragam, warna yang cerah dan mencolok, serta pengaruh budaya asing terutama Tionghoa. Motif-motifnya seringkali terinspirasi dari alam seperti tanaman, bunga, dan hewan dengan sentuhan naturalis. Selain itu, ada ciri khas budaya Jawa dalam konteks bahasa dan makanan teman-teman. Yang pertama, bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa yang mencerminkan struktur sosial dan budaya Jawa. Yang pertama ngoko, yang kedua modyo, dan yang ketiga kromo. Ngoko adalah bahasa kasar. Bahasa Jawa tingkat ngoko mencerminkan rasa tidak berjarak atau rasa tidak segan antar satu orang dengan orang lainnya seperti sesama teman akrab. Contoh kalimatnya saya sudah makan. Dalam bahasa ngoko, aku wis mangan. Yang kedua, modyo, yaitu bahasa menengah. Bahasa tingkat modyo adalah penuturan tingkat menengah antara ngoko dan kromo, menunjukkan perasaan sopan dalam taraf sedang. Contoh kalimatnya saya sudah makan. Dalam bahasa modyo, kulo sampun do. Yang ketiga, kromo. Kromo adalah bahasa halus. Bahasa tingkat kromo adalah tingkat yang mencerminkan makna penuh sopan santun. Tingkatan ini menandakan adanya perasaan segan atas orang yang belum dikenal atau orang yang berwibawa, berpangkat, dan lain-lain. Contoh kalimatnya saya sudah makan dalam bahasa kromo yaitu kulo sampun dahar. Selanjutnya dalam konteks makanan. Yang pertama ada yang namanya rawon. Rawon adalah sup daging berkuah hitam yang berasal dari kluwek, sejenis bumbu yang khas. Rasanya gurih dan sedikit manis. Yang kedua rujak cingur seperti yang tertera pada gambar. Rujak yang memakai cingur yaitu irisan mulut atau muncuk sapi yang sudah direbus, dicampur sayur seperti kangkung, timun, tahu, tempe, lontong, dan petis yang kental dan gurih. Yang ketiga soto Lamongan, berisi ayam suwir, bihun, kol, dan telur rebus. Ciri khasnya pada kuah kuning yang gurih dan tambahan koya. Yang keempat, lontong balap. Terdiri dari lontong, tauge, tahu, lento, atau gorengan kacang tolo, kuah manis gurih, disajikan dengan sambal petis. Yang kelima, tahu campur. Adalah campuran dari tahu goreng, tauge, selada, mie kuning, perkedel, singkong, dan daging sapi. Disiram kuah petis yang gurih dan sedikit manis. Dan masih banyak sekali makanan khas Jawa yang lainnya. Selain itu, ada ciri khas budaya dalam konteks pakaian teman-teman, yaitu baju gotil. Baju gotil atau warok Ponorogo merupakan pakaian adat Jawa Timuran yang dipakai oleh para pria. Pakaian tradisional ini memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran longgar serta lengan panjang. Selanjutnya, pakaian mantenan teman-teman. Pakaian mantenan yang khusus digunakan oleh pengantin atau dalam bahasa Jawa disebut dengan manten. Dalam perkembangannya, kini banyak pengantin yang masih mengikuti keseluruhan tata cara pernikahan adat lengkap dengan pakaiannya. Namun, ada pula yang hanya mengadopsi pakaiannya saja tetapi tidak melakukan prosesi pernikahan dengan lengkap. Selanjutnya, ada yang namanya kebaya rancongan. Kebaya rancongan memiliki motif yang beragam, contohnya lasem, strojan, dan tabiruan. Sebagai pelengkap menggunakan kebaya rancongan, ada beberapa perhiasan yang mereka kenakan seperti giwang emas, kalung emas yang berbentuk biji jagung, dan sisir emas yang dinamakan sisir dinar atau sisir cucuk. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu pesean. Pakaian ini terdiri dari kaos bergaris merah dan putih, baju luar berlengan panjang berwarna hitam, serta celana longgar hitam. Penggunaannya biasanya dilengkapi dengan sabuk dan sarung yang dililitkan di pinggang, serta aksesoris ondeng untuk bagian kepala. Nah, ada juga ciri khas budaya Jawa dalam konteks panggilan teman-teman. Yang pertama, Mbah Kung dan Mbah Putri. Panggilan ini untuk kakek dan nenek.
Yang kedua, Bapak atau Pak E dan Ibu atau Bu E. Panggilan ini untuk ayah dan ibu. Yang ketiga, Kang atau Mas dan Mbak. Panggilan ini untuk kakak laki-laki dan kakak perempuan. Yang keempat, Pak D singkatan dari Bapak Gede yang artinya Bapak Besar, dan Bu D singkatan dari Ibu Gede yang artinya Ibu Besar. Nah, panggilan ini untuk kakak laki-laki dan kakak perempuan dari orang tua. Yang kelima, Pak Li singkatan dari Bapak Cilik yang artinya Bapak Kecil, dan Bu Le singkatan dari Ibu Cilik yang artinya Ibu Kecil. Nah, panggilan ini untuk adik laki-laki dan adik perempuan dari orang tua. Yang keenam, Pak Ne dan Bu Ne. Panggilan ini untuk suami dan istri. Yang ketujuh, Nang dan Duk. Panggilan ini untuk anak laki-laki dan perempuan. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu Rek. Rek ini panggilan untuk teman sebaya atau yang lebih muda. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan terkait budaya Jawa, khususnya Jawa Timur. Dan hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan, kekurangan, dan kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.